Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut duit tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Tujuan dari pusat kekuasaan di tangan presiden yaitu semua keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara, yaitu Presiden Soekarno, adalah untuk mengakhiri fungsi parlemen, kabinet, dan masa sistem parlementer. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat. Beberapa kebijakan yang berlaku dalam sistem presidensial adalah: 1. Presiden dipilih untuk masa jabatan yang tetap. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. 3. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi. 4. Presiden memiliki wewenang mengangkat menteri sebagai bawahannya. 5. Menteri bertanggung jawab langsung pada presiden. 6. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 7. Presiden tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi harus bekerja sama untuk mengesahkan undang-undang. 8. Legislatif memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan presiden melalui mekanisme seperti veto legislatif atau pengawasan anggaran. Dampak dari sistem pemerintahan di mana semua keputusan pemerintahan pusat pada kepala negara, yaitu Presiden Soekarno, adalah demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan ini berlaku di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1965. Sistem ini memberikan lebih banyak kekuasaan kepada Presiden Soekarno untuk melaksanakan rencana-rencananya. Inflasi. Salah satu dampak negatif dari sistem ini adalah terjadinya inflasi. Ketidakadilan sosial. Kekuasaan yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Kolaborasi PKI dan kaum buruh. Kolaborasi ini gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia. Demonstrasi. Situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia. Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin untuk mengakhiri fungsi parlemen, kabinet, hingga masa parlementer usai pembubaran RIS. Masa ketika seluruh keputusan pemerintahan berpusat kepada negara, yaitu Presiden Soekarno, terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno memiliki lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Hal ini karena sistem demokrasi terpimpin mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin diantaranya: pembatasan hak politik rakyat, munculnya partai penguasa atau partai mayoritas, semakin besar peranan militer dalam fungsi ABRI, politik luar negeri au niveau,